warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? You are great, right? Welcome to second semester and welcome my channel. I'm Hardia Tenur as an English teacher. Today is our first material. This is my first video in this semester. So today we will learn about using should and must. Let's see the next video and you have to understand the material. Jadi kalian simak penjelasannya sampai selesai karena ada latihan yang harus dikerjakan di akhir video. Good luck and check this out. Nah, ini adalah pembelajaran kita pertama di semester 2 dengan judul Using Should and Must. Jadi, mungkin kalian tidak asing lagi dengan kata should and must karena kita sudah mempelajarinya di semester lalu. Nah, kali ini kita akan membahas kembali tentang kata should and must dan melanjutkan materi yang ada di semester lalu. Nah, using should and must artinya adalah penggunaan kata should dan must. Nah, semester lalu kita sudah mengetahui bahwa should and must memiliki arti yang sama, yaitu harus. Tapi penggunaan kata should and must itu berbeda. Should digunakan untuk memberikan saran atau suggestion. Nah, should tidak bersifat wajib. Jadi saran yang diberikan dengan menggunakan kata should itu tidak bersifat wajib untuk dilakukan. Contohnya, Susi should drink medicine to get well soon. Susi harus minum obat agar cepat sembuh. You should be calm in the class. Kamu harus sabar atau tenang di dalam kelas. Nah, ini penggunaan kata should. Dia tidak bersifat wajib. Sedangkan must artinya harus atau bisa juga wajib. Nah, digunakan untuk menyampaikan sesuatu yang bersifat wajib. Jika tidak dilakukan akan mendapatkan konsekuensi. Jadi ini dia bersifat wajib. Jadi apabila ada seseorang yang memberikan kita himbauan dan dia menggunakan kata must, berarti itu wajib untuk dilakukan. Misalnya, Robert must wear his OSIS uniform every Monday. Robert harus menggunakan seragam OSIS-nya setiap hari Senin. Jadi Robert harus melakukannya. You must help your mom in the kitchen. Kamu harus membantu ibu kamu di dapur. Nah, this chapter we will learn about how to using should and must. Jadi kita akan mempelajari bagaimana sih penggunaan kata should and must itu. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang to give suggestion by using should. Memberikan saran menggunakan kata should. To give compulsion by using must. Memberikan keharusan atau himbauan menggunakan kata must. Nah, yang ketiga ini adalah materi baru yang akan kita bahas hari ini, yaitu to give prohibition by using should and must. Memberikan larangan menggunakan kata menggunakan kata should and must. Nah, yang pertama kita akan membahas to give suggestion by using should. Memberikan saran menggunakan kata should. Nah, di sini kata should digunakan untuk memberikan saran, bisa juga digunakan untuk meminta saran. Contohnya, you should study hard. Kamu harus rajin belajar. Awal should bring dictionary for English class. Awal harus membawa kamus untuk kelas bahasa Inggris. I got fever. Should I drink medicine? Saya demam. Haruskah saya minum obat? Should I forgive Annie? Haruskah saya memaafkan Annie? Nah, ini adalah penggunaan kata should. Nah, yang kedua kita membahas tentang to give compulsion, memberikan keharusan atau himbauan dengan menggunakan kata must. Nah, kata must ini digunakan untuk memberitahukan tentang kewajiban, aturan, dan himbauan yang harus dipatuhi atau dilakukan. Nah, di masa pandemi ini kita kan harus menggunakan masker and hand sanitizer. Jadi, kita tidak menggunakan kata should karena memang wajib untuk dilakukan. Nah, kita menggunakan kata must. You must use masker and hand sanitizer. Kamu harus menggunakan masker dan hand sanitizer.
Yang kedua adalah the students must obey their teacher. Siswa harus mematuhi gurunya. All Muslims must take a pray for 5 times in a day. Semua Muslim harus sholat 5 kali dalam sehari. Nah, ini adalah contoh kalimat menggunakan kata must yang wajib untuk dilakukan. Yang ketiga adalah to give prohibition, memberikan larangan menggunakan kata should atau menggunakan kata must. Jadi bisa digunakan untuk keduanya. Nah, kata should and must bisa digunakan untuk memberikan larangan. Memberikan larangan biasanya menambahkan kata not sesudah kata should and must. Nah, kita lihat contohnya. We must not use sandal in school hours. Kita tidak boleh menggunakan sandal pada jam sekolah. Andy should not eat sweet and hot food. Andy tidak boleh makan makanan yang manis dan pedas. The students must not be noisy in the class. Siswa tidak boleh ribut dalam kelas. Jadi ingat, biasanya kata prohibition itu dia menggunakan kata not karena dia berupa larangan. Jadi ini adalah contoh kalimat prohibition. Nah, sekarang kita lihat contoh percakapan menggunakan kata should and must. Mom, I have joined the test for Japan scholarship today, but I got a bad score. I have not graduated for the scholarship. Really? I know you have not graduated because I see you just spend your time to play a game. Yes, Mom. I know it. Isaac. When you want to reach something, you must study hard until you get it. You should not play game. You must improve yourself. Yes, Mom. I will do it next time. Thank you, Itu Mom. tadi contoh percakapan menggunakan kata should and must. Nah, semoga kalian bisa memahami percakapan yang sudah diperlihatkan. Nah, sekarang adalah assignment atau tugas. Nah, assignment ini bertujuan agar kalian bisa lebih memahami lagi materi kita kali ini. Nah, tugasnya itu gampang dan simple. Tugasnya yaitu buatlah 10 kalimat tentang prohibition atau larangan. Menggunakan kata tadi, menggunakan kata should atau menggunakan kata must. Jadi kalian buat 10 kalimat tentang prohibition atau larangan menggunakan kata should atau menggunakan kata must. Nah, sekian untuk video pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian memahami materi yang dipaparkan. Nah, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.